Nilai-nilai bela negara yang pertama yaitu rasa cinta kepada tanah air. Adapun indikator-indikatornya adalah pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia yang dapat diimplementasikan dengan cara menjaga kebersihan di sekitar lingkungan rumah, memungut sampah yang ada di sekitar, dan membuang sampah pada tempatnya, serta dapat mendaur ulang sampah menjadi suatu karya yang dapat dipakai kembali. Indikator selanjutnya adalah jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga atas keberagaman ras, suku, agama, dan budaya. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, seperti bangga menggunakan batik dan juga bangga memakan makanan khas dari setiap daerah di Indonesia. Indikator selanjutnya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara dengan cara tidak menyebar berita hoaks, menelaah berita-berita berdasarkan sumber-sumber aslinya. Indikator selanjutnya adalah memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Implementasi yang dapat dilakukan adalah berkontribusi dalam mencerdaskan penerus bangsa, sehingga dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila. Nilai bela negara yang kedua adalah sadar, berbangsa, dan bernegara. Adapun indikator dari sadar, berbangsa, dan bernegara diantaranya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi, kemasyarakatan, profesi, maupun pemilu. Salah satu contohnya adalah menjadi panitia PTS atau PAS di sekolah, di mana sekolah merupakan organisasi penting yang ada di Indonesia yang dapat membentuk generasi masa depan. Indikator kedua adalah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu implementasinya adalah membayar pajak. Pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, di mana dana pajak ini salah satunya digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan Indonesia yang lebih baik. Indikator ketiga adalah ikut serta dalam pemilihan umum, di mana salah satu implementasinya adalah ikut memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Dengan timbulnya kesadaran mengikuti pemilu diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Indikator keempat adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Salah satu contoh implementasinya adalah dengan mendampingi murid dalam berbagai lomba yang dapat mengharumkan nama sekolah, bangsa, dan negara. Nilai bela negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. 5 indikator sikap dan perilaku setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, paham nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih Pak ya. Oh ya, sama-sama. Duh, makasih deh Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Kalau saya masuk dulu.
Berani pedasnya itu, Pak. Pak, silakan dimakan. Oh iya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang kan sudah kotor. Oh, iya, Pak. Ya, ini kan masih baru, Pak. Iya, Pak. Ini aja. Nilai bela negara yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah menyerahkan segenap jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ada 5. Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagai salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti seminar atau pelatihan di luar jam kerja atau jam pelajaran untuk menambah kompetensi. Yang kedua, menyiapkan media terbaik yang menarik untuk pembelajaran sehingga siswa dapat termotivasi dalam belajar. Indikator kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Ancaman bisa datang dari luar maupun dari dalam negara. Misalnya, dengan cara ikut serta menyebarkan pendidikan di wilayah tertinggal supaya pendidikan di Indonesia dapat tersebar secara merata. Contoh kedua adalah dengan membantu menyebarkan poster kegiatan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Poster dapat disebarkan melalui platform-platform di media sosial, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan ingin ikut serta dalam pencegahan COVID-19. Indikator yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Cara kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, misalnya dengan ikut serta menjadi relawan tenaga vaksinasi. Dengan menjadi relawan tenaga vaksinasi, secara tidak langsung kita membantu bangsa kita mengurangi kasus COVID-19. Contoh berikutnya yaitu dengan mengedukasi masyarakat di lingkungan maupun siswa di sekolah dalam kegiatan vaksinasi. Dengan begitu, siswa maupun masyarakat akan ikut serta dalam pencegahan COVID-19. Indikator yang keempat yaitu gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Bantu warga negara yang kesulitan dapat kita lakukan dimanapun, di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya dengan mengikuti kegiatan donor darah secara massal. Dan itu, kita dapat membantu korban bencana alam. Dalam membantu korban bencana alam, kita dapat melakukannya dengan 2 cara. Kita bisa terjun langsung ke lokasi terjadinya bencana alam, maupun kita bisa melakukannya dengan memberikan sumbangan melalui platform yang ada di media sosial. Yang berikutnya, kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertama adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia. Salah satu contohnya adalah mengikuti Olimpiade Sains. Indikator nomor 2, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Salah satu contohnya, sholat. Indikator nomor 3, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya memimpin tadarus di dalam kelas. Indikator nomor 4, gemar berolahraga. Salah satu contohnya adalah bermain sepak bola. Indikator nomor 5, senantiasa menjaga kesehatan. Salah satu contohnya, menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Dengan cara yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan.
Yang ketiga, menjaga jarak. Dan terakhir, menghindari kerumunan.